Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Sahra dengan NIM 230205601 Prodi Teknik Elektronika D4 angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan dua alat proyek yang saya buat untuk pemenuhan mata kuliah perancangan dan perbengkelan elektronik. Yang proyek pertama yaitu tongkat tunanetra berbasis SP32 dengan fitur SOS, lokasi via SMS, dan proyek kedua tempat sampah otomatis berbasis Arduino Uno. Proyek pertama ini saya buat dengan tujuan untuk membantu penyandang tunanetra agar dapat meminta bantuan dengan mudah ketika berada dalam situasi darurat tanpa perlu menggunakan aplikasi khusus. Cukup dengan menekan tombol SOS, maka lokasi mereka akan dikirim melalui SMS ke nomor keluarga atau pendamping yang ditentukan. Dan proyek kedua ini bertujuan untuk mendukung kebersihan dan higienitas lingkungan dengan cara yang sederhana namun efektif. Tempat sampah ini dapat membuka dan menutup tutupnya dengan secara otomatis tanpa perlu disentuh oleh tangan, sehingga sangat cocok digunakan di rumah, sekolah, ataupun tempat umum, terutama di masa pasca pandemi. Nah, proyek pertama ini yaitu tongkat tunanetra berbasis SP32 dengan fitur tombol SOS, lokasi via SMS. Ini saya akan di box ini saya akan buka apa saja komponen dalam box ini yang digunakan untuk proyek tersebut. Baik, di sini saya akan membuka box ini dan melihat apa saja komponen yang ada di dalam box tersebut. Nah, sistem ini menggunakan microcontroller SP32 sebagai pusat pengendali. Saat tombol SOS ditekan, SP32 akan mengambil data koordinat dari GPS Neo 6M. Lalu mengubah menjadi link Google Maps. Link tersebut kemudian dikirim melalui modul SIM 800L. Ke ponsel keluarga atau pendamping cukup lewat SMS biasa. Sebagai penanda bahwa sistem bekerja, saya menambahkan buzzer yang berbunyi saat tombol ditekan. Untuk sumber dayanya, saya menggunakan dua baterai 18560 yang dirangkai paralel, lalu dihubungkan ke modul TP4056. Dan untuk pengisian dan modul step up di konverter untuk menaikkan tegangan menjadi 5 volt yang dibutuhkan oleh SIM 800 dan GPS. Nah, itu isi dalam komponen yang digunakan untuk proyek ini. Namun sayangnya proyek ini gagal. Hal ini terjadi karena salah memasang kaki kapasitor elektrolit sehingga terbalik polaritasnya. Akibatnya kapasitor meledak dan modul step up juga ikut rusak. Ini menjadi pelajaran besar bagi saya agar untuk lebih teliti terhadap arah pemasangan komponen, terutama komponen polar seperti kapasitor. Meskipun belum berhasil berjalan sempurna, saya belajar banyak dari proyek ini, baik dari sisi rangkaian, elektronik, pemrograman SP32, hingga manajemen daya.
Untuk proyek yang kedua ini sebagai pengganti atas proyek pertama saya yang gagal, saya memutuskan untuk membuat tempat sampah otomatis berbasis Arduino Uno. Dan mari kita lihat isi komponen apa saja yang ada di dalam box ini. Nah, sebelum membuka box ini, mari kita lihat apa saja komponen apa saja yang digunakan dalam tempat sampah ini. Yang pertama ada motor servo yang akan digunakan untuk membuka dan menutup otomatis, dan kedua menggunakan sensor ultrasonik untuk mengetahui yang ada di depannya, benda apa saja yang di depannya. Dan ini untuk tombol saklarinya untuk menaktifkan dan mematikan sistemnya, dan ini sebagai tempat pemrograman Arduino Uno-nya. Nah, di dalam ini terdapat modul step up display Arduino Uno sebagai program utama untuk menggerakkan proyek ini. Lalu menggunakan soket, itu aja sih, dan menggunakan baterai 9 volt sebagai sumber daya pada proyek tersebut. Lalu menggunakan sensor ultrasonik, servo motor. Itu aja sih. Baik, di sini akan kita coba proyek tempat sampah ini apakah berfungsi atau tidak. Kita lihat sama-sama. Nah, kita akan mencoba membuang sampah. Nah, sensor elektronik ini saya program sekitar 10 jarak untuk benda yang dia tentukan itu sekitar 10 cm. Meskipun lebih sederhana dari proyek sebelumnya, proyek ini berhasil saya realisasikan dan berjalan dengan baik. Dari proyek ini, saya belajar banyak bahwa kegagalan bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan bagian penting dari perjalanan. Saya menjadi lebih berhati-hati dalam merakit rangkaian, memahami pentingnya polaritas komponen, dan tetap semangat untuk menyelesaikan proyek sampai akhir. Itulah dari presentasi kedua proyek saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih yang sedang melihatnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.